Halo, nama saya Nelvia. Saya kepala sekolah di SD Negeri 38 Sikakap. Sesampainya di sekolah, saya menyapa guru-guru dan kami saling bersalam. Saya juga sering masuk kelas dan memberikan motivasi kepada murid. Saya berpesan, capailah cita-citamu dengan rajin belajar. Sebelum pulang, biasanya saya akan berbincang-bincang dengan murid-murid. Rasa bahagia terpancar di wajah mereka. Hai murid-murid kelas 1. Belajar yuk dengan Ibu Atis. Menghitung bilangan 1 sampai 10. Sebelum itu, mari kita dengarkan cerita petualangan Khalif di pasar. Khalif sangat senang pergi ke pasar bersama ibu. Hari ini, ibu meminta Khalif membantunya berbelanja di pasar. Khalif, tolong ambilkan satu buah apel merah yang besar itu. Khalif mencari-cari dan menemukan satu buah apel yang sangat cantik. Ibu, ini satu buah apelnya. Sambil memberikan apel kepada ibu. Setelah itu, ibu meminta Khalif untuk membeli 2 ikat bayam. Khalif menghitung ikat bayam di dalam keranjang. 1, 2, sudah 2 ikat bu. Mereka melanjutkan berbelanja. Khalif membeli 3 buah jeruk, 4 buah tomat, 5 batang wortel, 6 butir telur, 7 bungkus mie instan, 8 buah pisang, 9 bungkus susu, dan 10 buah permen. Sesampainya di rumah, Khalif membantu ibu memasukkan semua belanjaan ke dalam kulkas. Sambil bermain dengan permen, Khalif menghitung permen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aku punya 10 permen. Hai, selamat pagi. Kenalkan nama saya Ibu Yanti. Saya mengajar kelas 1 di SDN 38 Sikakap. Baiklah anak-anak ibu, kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penjumlahan bilangan, dan selanjutnya pada pagi hari ini kita belajar lagi tentang penjumlahan pecahan. Dan setelah saya menerangkan pelajaran dan memberikan tugas kepada siswa, saya pergi istirahat ke kantor sambil makan snack. Terima kasih. Hai, murid-murid kelas 6. Perkenalkan nama Bapak Nasriadi. Hari ini kita akan belajar IPAS tentang bagaimana tubuh kita bergerak. Tapi sebelum itu, marilah kita dengarkan cerita si tulang ajaib. Di sebuah kerajaan yang indah, hiduplah seorang pangeran bernama Bima. Bima sangat ingin sekali bisa terbang seperti burung. Selamat siang, perkenalkan nama saya Mardinus. Saya mengajar kelas 3 di SD Negeri 38 Sikakap. Perkenalkan nama Ibu Deborah Indah. Ibu tinggal di Seai Lama. Sebelum kita memulai pelajaran Ibu, ingin anak-anak maju ke depan satu persatu dan menyebutkan nama dan tempat tinggalnya masing-masing. Terima kasih. Ini adalah dongeng tentang Putri Embun dan Kerajaan Awan. Di suatu tempat yang jauh, tersembunyi di balik langit berkabut, ada sebuah kerajaan yang mengambang di antara awan-awan. Kerajaan Awan, rumah bagi makhluk ajaib kabut dan cahaya bintang, diperintah oleh Ratu Awan dan putrinya, Putri Embun. Setiap pagi, Putri Dew akan bangun dengan tetesan embun di rambutnya yang berkilauan seperti pelangi kecil. Tetesan air ini memberi kehidupan pada bunga-bunga di bawahnya, membuat pagi terasa sejuk dan segar. Namun suatu hari, langit menjadi gelap dan awan tebal mengandung hujan berkumpul. Ratu Awan tahu mengapa Raja Hujan marah, karena dia tidak diundang ke pesta bintang besar. Putri Du tidak tega melihat kerajaannya dalam bahaya. Dia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke kerajaan lautan, tempat tinggal Raja Hujan,
untuk meminta maaf dan menenangkan amarahnya. Akhirnya, dia tiba di kerajaan Samudra, tempat Raja Hujan memerintah. Dia adalah sosok yang perkasa, wujudnya berputar-putar seperti awan badai yang dipenuhi guntur dan kilat. Putri Jus berbicara dengan ramah, menjelaskan kesalahpahaman, dan kata-katanya melembutkan hati Raja Hujan. Dia setuju untuk menenangkan badai dengan satu syarat. Raja Hujan meminta Putri Embun untuk menari di langit setiap pagi dengan embun di rambutnya, agar dunia selalu terasa segar dan damai. Putri Dew setuju, dan sejak hari itu, dunia menjadi damai. Berkat kebaikan dan keberanian Putri Dew, keseimbangan antara langit dan bumi dipulihkan. Maka, setiap pagi tariannya membawa kedamaian dan keindahan bagi dunia. Tamat. Rina sedang bermain dengan mainannya di halaman rumah. Tiba-tiba, langit berubah menjadi cerah dengan warna-warna pelangi yang indah. Rina melihat Kibo, naga kecil dengan sisik berwarna pelangi, melayang di udara. Rina dan Kibo berjalan melewati hutan yang penuh pohon bercahaya. Mereka tiba di depan sebuah rumah kecil di pohon tempat Luna tinggal. Rina dan Kibo memasuki gua gelap. Mereka menghadapi berbagai tantangan, seperti jembatan yang rapuh dan teka-teki cermin. Akhirnya, mereka menemukan peta ajaib yang bersinar. Rina dan Kibo tiba di kastil besar yang gelap. Mereka menghadapi Drago, penyihir jahat dengan tongkat ajaib. Dengan bantuan peta dan kecerdikan, Rina dan Kibo berhasil mengalahkan Drago dan mengambil kristal warna. Rina dan Kibo mengembalikan kristal warna ke tempatnya. Warna-warna pelangi kembali cerah dan dunia pulih seperti semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ira Irawan. Saya mengajar di SD Negeri 21 Makalo, bidang studi agama Islam. Salam kenal dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mira Febrianti. Saya mengajar di SD Negeri 36 Taikako, tepatnya di Jalan Buku, Monga Kilometer 9. Pagai Selatan Desa Taikako, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagai wali kelas 3. Alur cerita ini sesuai dengan keadaan peserta didik saya yang sebenar-benarnya. Perkenalkan, nama saya Agus. Saya adalah anak yang selalu dibimbing oleh Ibu Mira karena kenakalan saya. Akan tetapi Ibu Mira selalu memberikan bimbingan kepada saya agar saya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Agustinus adalah siswa kelas 3 SD yang terkenal nakal di sekolahnya. Rambutnya yang selalu acak-acakan dan seragam yang tak pernah rapi menjadi ciri khasnya. Agustinus sangat malas belajar. Buku pelajarannya lebih sering menjadi bantalan tidur daripada media belajar. Ia lebih suka bermain daripada mengerjakan tugas. Ibu Mira adalah wali kelas Agustinus, sudah sangat berusaha membantunya. Ia sering memanggil Agustinus ke depan kelas untuk menjawab pertanyaan, namun Agustinus selalu menjawab dengan malas atau bahkan salah. Ibu Mira juga sering mengajak Agustinus berbicara setelah jam pelajaran selesai, namun Agustinus selalu terlihat bosan dan tidak tertarik. Selain malas belajar, Agustinus juga sering keluar masuk kelas tanpa izin. Ia akan berkeliaran di koridor, bermain dengan teman-temannya. Hal ini membuat Ibu Mira sangat kewalahan. Ia harus terus mengawasi Agustinus agar tidak membuat keributan di kelas. Suatu hari, Ibu Mira memutuskan untuk berbicara dengan orang tua Agustinus. Ia menjelaskan betapa pentingnya pendidikan bagi Agustinus dan betapa khawatirnya ia dengan perilaku Agustinus. Orang tua Agustinus pun berjanji akan lebih memperhatikan anaknya dan membantu Agustinus agar lebih rajin belajar. Namun, perubahan pada Agustinus tidak terjadi begitu saja. Dibutuhkan waktu dan kesabaran yang ekstra untuk mengubah kebiasaan buruk Agustinus. Ibu Mira terus memberikan perhatian dan motivasi kepada Agustinus. Lambat laun,
Agustinus mulai menunjukkan perubahan. Ia mulai lebih sering memperhatikan pelajaran dan mengerjakan tugas. Ia juga lebih jarang keluar masuk kelas tanpa izin. Ibu Mira sangat senang melihat perubahan pada Agustinus. Ia yakin bahwa dengan kesabaran dan dukungan yang terus-menerus, Agustinus akan menjadi anak yang lebih baik lagi. Dengan semangat belajar anak didik dan dukungan tanpa batas dari orang tuaku dan guru, anak didik akan terus fokus pada tujuan. Setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Mungkin ini cerita singkat dari saya. Apabila ada bahasa yang kurang tepat sebelumnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Halo Bapak, Ibu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rosmita. Saya Kepala Sekolah SD Negeri 36 Taikako. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah melakukan in-house training beberapa waktu lalu, terkhusus kepada narasumber yang telah mau berbagi ilmu demi peningkatan pengetahuan dan pengembangan pemahaman kita di dalam pembuatan media pembelajaran berbasis AI. Harapan penggunaan EAI di bidang pendidikan ke depannya, Sadau. Pembelajaran lebih dipersonalisasi, EAI diharapkan dapat semakin menyempurnakan personalisasi materi pembelajaran, menyesuaikan gaya belajar, minat, dan kebutuhan unik setiap siswa sehingga setiap individu bisa belajar dengan cara paling efektif bagi mereka berdua. Akses pendidikan yang lebih inklusif dan terjangkau. Teknologi AI diharapkan mampu memberikan akses yang lebih luas ke pendidikan berkualitas, terutama bagi siswa di daerah terpencil. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirnawati. Saya mengajar di SDN 21 Makalo, kelas 5. Salam kenal dari saya. Kita akan belajar IPAS tentang makan, memakan, dan dimakan. Untuk itu, dengarkanlah cerita dongeng ibu tentang petualangan si ulat hijau di hutan rimba. Di sebuah hutan rimba yang lebat, hiduplah seekor ulat hijau bernama Pipit. Pipit sangat menyukai daun-daun segar pohon mangga. Setiap hari ia merayap dari satu daun ke daun lainnya, memakan daun-daun itu dengan lahap. Daun mangga ini sudah sungguh lezat, gumam Pipit sambil mengunyah. Suatu hari, seekor burung pipit bernama Cici sedang mencari makannya. Matanya yang tajam melihat Pipit yang sedang asyik makan cepat. Cici menerkam Pipit dan memakannya. Kenyangnya perutku setelah memakan ulat hijau ini, kata Cici sambil terbang menuju sarangnya. Di tempat yang berbeda, seekor ulat sanca bernama Uwa sedang bersembunyi di balik semak-semak. Ia melihat Cici yang sedang terbang dan langsung menyusun rencana dengan sigap. Uwa melihat tubuh Cici dan memakannya. Makan siang yang lezat hari ini, gumam Uwa sambil membungkus tubuhnya dengan daun-daun kering. Rantai makanan di hutan rimba. Dari cerita Pipit, Cici, dan Uwa, kita bisa melihat seluruh rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan makanan dan dimakan antar makhluk hidup. Dalam contoh di atas, rantai makanan itu adalah tumbuhan yaitu daun mangga, dimakan oleh ulat hijau, Pipit, dimakan oleh burung pipit yaitu Cici, Cici dimakan oleh ular sanca yaitu Uwa. Jaring-jaring makanan yang lebih besar, namun hubungan antar makhluk hidup di hutan rimba tidak hanya sebatas makanan, tidak hanya sebatas rantai makanan saja. Ada banyak sekali makhluk hidup yang terlibat sehingga membuat jaring-jaring memakan makanan yang lebih besar. Misalnya, selain memakan ulat hijau, burung pipit juga bisa memakan serangga kecil lainnya. Ular sanca juga bisa memakan hewan-hewan kecil lainnya seperti tikus. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Setiap makhluk hidup dalam ekosistem memiliki peran yang penting. Tumbuhan menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Hewan herbivora memakan tumbuhan, hewan karnivora memakan tumbuhan, hewan herbivora, dan begitu seterusnya. Hubungan makanan dan dimakan ini menjaga keseimbangan ekosistem. Jika salah satu jenis makhluk hidup punah, maka akan mengganggu keseimbangan ekosistem tersebut. Salam sejahtera bagi kita semua.
Anaileu Ita. Perkenalkan, nama saya Francisca Eka Trilestari. Saya bertugas sebagai PLT Kepala Sekolah di SDN 21 Makalo. Bapak, Ibu, Guru, kita telah memulai perjalanan yang luar biasa dengan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kurikulum ini memberikan kita kebebasan untuk berkreasi, untuk menggali potensi setiap anak didik kita. Dalam pembelajaran kurikulum Merdeka, ada 3 prinsip pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi, sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Yang kedua, pembelajaran kokurikuler dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan prinsip pembelajaran interdisipliner untuk mengembangkan karakter dan untuk pengembangan kompetensi. Secara umum terdapat waktu khusus pembelajaran yang disediakan oleh sekolah untuk membidik profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran ini dikembangkan untuk mengapresiasi minat, bakat, dan potensi peserta didik dan dikembangkan sesuai dengan sumber daya sekolah. Biasanya dilaksanakan pasca kegiatan KBM. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa olahraga, seni, juga kepanduan. Tentunya sesuai dengan pilihan peserta didik. Semangat menjadi guru yang dirindukan, bukan ditinggalkan. Merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SDN 21 Makalo kelas 6A. Kita akan membahas tentang pelajaran sendi. Pengertian sendi yaitu menghubungkan tulang sehingga membantu tubuh bergerak. Sendi mati, sendi ini tetap pada tempatnya sehingga tidak bisa bergerak. Sendi kaku yaitu sendi yang dapat digerakkan tetapi terbatas. Contohnya sendi antara tulang rusuk dan sendi antar ruas ruang belakang. Sendi gerak yaitu sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Sendi putar, geser, pelana, ensel, gulung, dan peluru. Sendi putar yaitu menggerakkan tulang dalam gerakan memutar rotasi dari tulang lain. Contohnya sendi pada kepala bisa bergerak. Sendi geser ya sendi memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser yang lainnya. Contohnya pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Sendi pelana, sendi yang mampu menggerakkan dua arah yaitu gerak ke depan, ke belakang dan juga gerak ke kanan dan ke kiri. Contohnya tulang pangkal paha. Sendi engsel yang memungkinkan terjadi pergerakan satu arah. Sendi engselnya bisa diluruskan atau ditekuk. Contoh siku dan lutut. Sendi gulung ya sendi yang menghasilkan gerakan dua arah secara fleksibel kecuali memutar. Sendi gulung yaitu diantaranya adalah rahang. Sendi peluru sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Contohnya panggul dan tulang paha. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hai, nama saya Sanur Sianipar dari SD 21 Makalo. Pembelajaran saya hari ini IPAS kelas 3 tentang metamorfosis kupu-kupu dan kata yang bisa kamu ceritakan di teman-teman di kelas 3. Kupu-kupu yang cantik, yang kata yang hijau di sebuah taman yang indah. Hiduplah seekor ulat bernama Upin. Sangat suka memakan daun-daun segar. Setiap hari ia terus makan dan makan hingga tubuhnya menjadi gemuk. Suatu hari Upi merasa tubuhnya terasa berat dan ia pun mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Ia membungkus dirinya dengan benang halus dan berubah menjadi kepompong. Di kolam yang tenang, hiduplah seekor kecepong bernama Kaco. Kaco sangat suka berenang dan bermain dengan teman-temannya. Ia memiliki ekor yang panjang dan insang untuk bernapas di dalam air. Setiap hari, Kaco tubuhnya semakin besar. Ekornya mulai memendek dan kakinya mulai tumbuh.
Beberapa waktu kemudian, kepompong pun Upin keluar dari kepompongnya. Wah, ia sudah berubah menjadi kupu-kupu yang cantik dengan sayap berwarna-warni. Upi sangat senang bisa terbang bebas di udara. Sementara itu, Kacau sudah berubah menjadi katak yang lucu. Ia memiliki kaki yang panjang untuk menangkap serangga. Kacau sangat senang bisa hidup di darat dan di air. Kupu-kupu, Upin, dan katak Kacau menjadi sahabat baik. Mereka sering bermain bersama-sama di taman. Upi terbang dari bunga ke bunga, sedangkan Kacau melompat dari batu ke batu. Sekian dan terima kasih. Sampai di sini cerita dongeng pelajaran IPAS saat ini. Halo, selamat pagi. Saya Pan Thomas, guru kelas 6 SD 21 Muram. Assalamualaikum. Tentu dengan senang hati aku akan membuatkan cerita untukmu. Petualangan menemukan simbol Pancasila di sebuah sekolah dasar. Ada sekelompok siswa kelas 6 yang sangat antusias dengan pelajaran Pancasila. Mereka adalah Rani, Beni, Siti, dan Andi. Suatu hari, Bu Guru memberikan tugas menarik. Mereka harus menemukan simbol-simbol Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menceritakannya di depan kelas. Wah, pasti seru ini. Seru, Beni, semangat. Aku tahu kita bisa cari di lingkungan sekitar sekolah, tambah Siti. Siti melihat papan pengumuman kegiatan kelas. Ini kan contoh sila keempat. Kegiatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam postur perwakilan. Kita diajak untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan, jelasnya. Andi melihat kotak amal di masjid sekolah. Ini simbol sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita diajak untuk berbagi dan peduli terhadap sesama, ucapannya. Setelah menemukan berbagai simbol, mereka pun mempresentasikan hasil temuannya di depan kelas. Teman-teman sekelas mereka sangat antusias mendengar cerita mereka. Bu Guru pun sangat bangga dengan kreativitas siswinya. Wah, pasti seru ini. Seru, Beni, semangat. Aku tahu kita bisa cari di lingkungan sekitar sekolah, tambah Siti. Mereka pun mulai berkeliling sekolah Rani, menemukan sebuah pohon beringin rindang di halaman sekolah. Hal pasti simbol sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pohon beringin kan menjadi tempat berkumpul dan berteduh, ujarnya. Beni mengamati teman-temannya yang sedang bermain bersama. Wah, ini contoh sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain, katanya. Siti melihat papan pengumuman kegiatan kelas. Ini kan contoh sila keempat, kegiatannya dipimpin oleh hikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ida Marnedi, sedang belanja berbagai macam buah bersama anak saya Mojar di sebuah pasar tradisional. Nama saya Evi Melawati Simanung Khalid. Saya mengajar di SD Negeri 02 TKK. Saya mengajar di kelas 5. Ada seorang anak lelaki yang bernama Bimo. Ia selalu mengantuk pada saat belajar perkalian. Sedangkan teman-temannya serius belajar perkalian tersebut. Baiklah anak-anak ibu, hari ini ibu akan bercerita. Ada seorang anak lelaki yang suka membantu. Dia tidak memandang baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dia suka bantu. Apalagi seorang nenek yang butuh bantuan, dia selalu membantunya. Hai, murid-murid kelas 6. Perkenalkan nama Bapak Nasriadi. Hari ini kita akan belajar IPAS tentang bagaimana tubuh kita bergerak. Tapi sebelum itu, marilah kita dengarkan cerita Si Tulang Ajaib.
Di sebuah kerajaan yang indah, hiduplah seorang pangeran bernama Bima. Bima sangat ingin sekali bisa terbang seperti burung. Bima sering memandang langit dengan penuh kagum, membayangkan bagaimana rasanya melayang bebas di atas awan. Suatu hari, Bima bertemu dengan seorang nenek tua bijaksana. Nenek itu mengetahui keinginan Bima dan berkata, "Wahai pangeran, untuk bisa terbang, kamu harus memahami tubuhmu sendiri. Setiap bagian tubuhmu memiliki peran yang sangat penting." Bima pun penasaran dan meminta nenek menjelaskan. Hahaha, tubuhmu seperti sebuah istana yang kuat. Tulang-tulangmu adalah tiang-tiang penyangga istana. Otot-ototmu adalah tali-tali yang menggerakkan tiang-tiang tersebut. Dan sendi-sendimu adalah engsel yang membuat tiang-tiang itu bisa bergerak. Apakah Bima masih bingung bagaimana cara tulang-tulang itu bisa bergerak? Biar kami jelaskan. Bayangkan tulang-tulangmu seperti balok-balok kayu. Otot-ototmu akan menarik dan mengendurkan balok-balok kayu itu. Ketika otot berkontraksi atau mengerut balok kayu akan tertarik dan tulang pun akan bergerak. Begitu pula sebaliknya ketika otot berelaksasi atau mengendur, balok kayu akan kembali ke posisi semula. Apakah Bima masih juga belum mengerti? Coba perhatikan tulang ayam ini. Pangeran, lihatlah bagian yang mengembung. Itu adalah tempat otot menempel. Ketika otot berkontraksi, tulang akan terangkat. Dan ketika otot berelaksasi, tulang akan kembali turun. Bima kembali mengamati tulang ayam itu dengan seksama. Akhirnya ia mulai mengerti. Jadi, tulang-tulangku yang membuat tubuhku tegak dan kuat. Otot-ototku yang menggerakkan tulang-tulang itu. Dan sendi-sendiku yang membuat tubuhku bisa bergerak dengan bebas. Ucap Bima dengan penuh semangat. Iya, betul sekali Pangeran. Sekarang, kamu sudah tahu rahasia di balik gerakan tubuhmu. Tapi ingat, tubuhmu adalah anugerah yang sangat berharga. Jagalah selalu dengan berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Sejak saat itu, Bima rajin berolahraga dan menjaga pola makannya. Ia pun semakin memahami tubuhnya dan tidak pernah lagi merasa iri dengan kemampuan terbang burung. Bima menyadari bahwa setiap makhluk hidup memiliki keistimewaan masing-masing. Cerita ini mengajarkan kita bahwa tubuh manusia adalah sebuah keajaiban. Rangka, otot, dan sendi bekerja sama untuk memungkinkan kita bergerak dan melakukan berbagai aktivitas. Sekian dan terima kasih.